Selamat malam, Bu dosen. Perkenalkan, saya Clarissa Putri Fiandini dengan NIM 250201020704. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi untuk mata kuliah Business Communication dengan judul laporan hasil observasi pola komunikasi bisnis pada UMKM Grup Nusantara. Pada presentasi ini, saya akan membahas profil perusahaan, struktur organisasi, pola komunikasi yang terjadi, hasil analisa, serta kesimpulan dan hasil saran dari observasi tersebut. Nah, pada presentasi ini saya bagi dari 6 bagian utama, yaitu pertama, saya akan menjelaskan profil singkat UMKM Grup Nusantara. Kemudian kedua, mengenai struktur organisasi yang ada dalam perusahaan. Ketiga, saya akan menjelaskan gambaran pola komunikasi yang terjadi termasuk dengan kasus aktual yang ditemukan. Keempat, yaitu hasil analisa terhadap permasalahan komunikasi tersebut. Kemudian yang kelima adalah kesimpulan dan saran. Dan terakhir, saya akan menampilkan lampiran dokumentasi observasi. Profil singkat perusahaan UMKM yang menjadi objek observasi saya adalah Kerupuk Nusantara. Kerupuk Nusantara merupakan usaha kecil menengah yang bergerak di bidang produksi kerupuk tradisional berbahan dasar tapioka dan ikan. Usaha ini didirikan pada tahun 2023 oleh Ibu Rina Maharani yang sekaligus berperan sebagai CEO dan pemilik usaha. Proses produksinya dilakukan secara semi manual dengan kapasitas rata-rata sekitar 100-200 kg kerupuk mentah per minggu. Nah, produknya kemudian didistribusikan ke berbagai warung, toko kelontong, dan juga reseller lokal. Saat ini Kerupuk Nusantara memiliki sekitar 12 orang karyawan yang terbagi dalam beberapa divisi, yaitu produksi, pengemasan, pemasaran dan penjualan, keuangan, dan juga customer service. Untuk kegiatan pemasarannya, perusahaan memanfaatkan WhatsApp Business, Instagram, dan jaringan reseller. Kemudian untuk struktur organisasinya, pada posisi paling atas terdapat CEO atau owner, yaitu Ibu Rina Maharani. Di bawah CEO terdapat Operation Manager yang kemudian berkoordinasi dengan fungsi-fungsi operasional perusahaan. Dalam struktur tersebut terbagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu divisi produksi, divisi pengemasan dan gudang, divisi pemasaran dan penjualan, divisi customer service, dan juga divisi keuangan dan administrasi. Masing-masing divisi memiliki staf dengan tanggung jawab yang berbeda. Struktur ini menunjukkan bahwa meskipun Kerupuk Nusantara masih dalam skala UMKM, perusahaan sudah memiliki pembagian fungsi yang cukup jelas untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Kemudian untuk kasus aktualnya yaitu pada diskon reseller Ramadan. Kasus komunikasinya yaitu pada bulan April 2026, Kerupuk Nusantara meluncurkan program diskon reseller Ramadan dengan tujuan meningkatkan penjualan menjelang Hari Raya. Dalam informasi promo yang dipublikasikan melalui Instagram, disebutkan bahwa reseller mendapatkan diskon 15% dengan pembelian minimal 25 kg. Namun, terjadi perbedaan informasi internal perusahaan. Sebagian staf customer service dan sales menyampaikan bahwa diskon tersebut berlaku untuk pembelian minimal 50 kg. Hal ini terjadi karena mereka masih menggunakan draft promosi yang lama. Akibatnya, reseller menjadi bingung dan kemudian menyampaikan komplain melalui WhatsApp. Bahkan sebagian reseller memilih untuk menunda pemesanan kerupuk tersebut. Jadi permasalahan yang muncul bukan berdasarkan dari produk, tetapi adanya dari ketidakkonsistenan informasi promosi yang disampaikan kepada reseller. Kemudian gambaran pola komunikasi. Dari kasus tersebut dapat dilihat beberapa pola komunikasi yang terjadi di Kerupuk Nusantara. Pertama, komunikasi vertikal. CEO menyampaikan target peningkatan penjualan kepada Operation Manager dan divisi pemasaran. Informasi promo kemudian diteruskan kepada CS dan sales. Namun, perubahan syarat promo ternyata belum disosialisasikan secara menyeluruh. Kedua adalah komunikasi horizontal. Koordinasi antara divisi pemasaran, sales, dan customer service masih belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya briefing bersama sebelum promo dipublikasikan.
Yang ketiga adalah komunikasi eksternal. Informasi promosi disampaikan kepada reseller melalui Instagram, WhatsApp bisnis, dan broadcast. Karena informasi yang diterima berbeda, reseller akhirnya mempertanyakan kejelasan program. Yang terakhir adalah komunikasi digital. Grup WhatsApp internal sebenarnya sudah digunakan sebagai media koordinasi, namun dokumen promo final tidak diberi penanda yang jelas, sehingga beberapa anggota masih menggunakan draft sebelumnya. Kemudian hasil analisanya yaitu berdasarkan hasil observasi, kasus ini dapat dikategorikan sebagai krisis komunikasi internal dalam skala UMKM, yang kemudian berdampak pada komunikasi eksternal dengan reseller. Akar masalahnya bukan pada kualitas produk kerupuk, tetapi pada ketidakkonsistenan informasi promosi yang disampaikan melalui beberapa saluran komunikasi. Ada 4 faktor utama yang menjadi penyebabnya. Yang pertama, tidak adanya briefing lintas divisi sebelum peluncuran promo. Kedua, perubahan syarat promo, yaitu tidak diumumkan secara formal kepada seluruh tim. Ketiga, dokumen promosi final tidak memiliki penanda versi yang jelas. Dan keempat, CS, sales, dan pemasaran menggunakan sumber informasi yang berbeda. Dampaknya cukup signifikan, yaitu munculnya keluhan dari reseller, penundaan pemesanan, menurunnya kepercayaan terhadap program promosi, serta bertambahnya beban CS untuk memberikan klarifikasi. Kemudian analisa dari prinsip komunikasi bisnis. Dari permasalahan tersebut, terdapat beberapa prinsip komunikasi bisnis yang menjadi penting. Yang pertama adalah kejelasan. Informasi promosi harus disampaikan dengan syarat dengan jelas dan mudah dipahami. Kedua, konsistensi. Semua divisi harus menggunakan sumber informasi yang sama sehingga tidak ada perbedaan pesan. Yang ketiga, ketepatan waktu. Apabila terdapat perubahan informasi, perubahan tersebut harus segera disampaikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Dan yang keempat adalah umpan balik. Keluhan dari reseller perlu diperhatikan sebagai masukan untuk mengetahui apakah informasi yang diberikan sudah benar-benar dipahami. Setelah masalah yang terjadi, CEO kemudian melakukan beberapa langkah perbaikan seperti mengadakan rapat koordinasi, menerbitkan satu dokumen promo resmi dengan nomor versi dan tanggal berlaku, menunjuk koordinator komunikasi promosi menggunakan template yang sama, serta memberikan klarifikasi kepada reseller melalui Instagram dan WhatsApp. Kemudian, kesimpulan dan sarannya berdasarkan observasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama pada komunikasi kerupuk Nusantara terjadi karena ketidaksinkronan informasi promosi antara divisi pemasaran, sales, dan customer service. Perbedaan informasi mengenai batas minimal pembelian untuk mendapatkan diskon menyebabkan reseller menerima informasi yang berbeda. Hal tersebut kemudian menimbulkan keluhan, penundaan pemesanan, dan juga menurunkan kepercayaan terhadap program promosi perusahaan. Namun, perusahaan telah melakukan beberapa langkah perbaikan melalui koordinasi dan standarisasi informasi sehingga konsistensi komunikasi dapat kembali diperbaiki. Untuk saran, terdapat 5 hal yang dapat dilakukan. Pertama, melakukan briefing lintas divisi sebelum setiap peluncuran promo. Kedua, menggunakan satu dokumen promosi final yang dilengkapi nomor versi dan tanggal berlaku. Ketiga, customer service dan sales perlu menggunakan template pesan resmi yang sama. Keempat, membuat checklist publikasi promo yang mencakup harga, syarat minimum pembelian, periode promo, dan kontak PIC. Dan kelima, melakukan evaluasi setelah promo selesai untuk mengidentifikasi hambatan komunikasi dan memperbaiki SOP. Selanjutnya adalah lampiran yang berisi dokumentasi dari observasi yang saya lakukan. Dokumentasi ini menjadi bagian pendukung dari kegiatan observasi yang telah dilakukan terhadap UMKM Kerupuk Nusantara. Demikian presentasi mengenai laporan hasil observasi pada komunikasi bisnis, pola komunikasi bisnis pada UMKM Kerupuk Nusantara. Dari observasi ini dapat kita lihat bahwa komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam keberlangsungan
kegiatan bisnis. Meskipun perusahaan memiliki produk dan kegiatan pemasaran yang berjalan dengan baik, informasi yang tidak konsisten dapat menimbulkan kebingungan dan bahkan mempengaruhi kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, koordinasi antar bagian, kejelasan informasi, serta penggunaan satu sumber informasi yang sama menjadi hal yang sangat penting. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.